المرسلين مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ini dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit barangkali mengingatkan kita semua termasuk diri saya sendiri kalau hari ini kita memperingati Isra Mi'raj tadi, ya. Eh, yang disampaikan oleh Ustadz Azhar ini mengingatkan kepada kita betapa yang dituntut oleh seorang muslim itu adalah keimanan dan ketaatan, ya. Ketika seseorang itu beriman, ya, maka dia akan menerima sepenuhnya apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasul-Nya. Meskipun itu di luar akal manusia. Eh, Tentu kita bisa membayangkan saat itu ketika Allah dan Rasul-Nya menceritakan bagaimana beliau berada dalam situasi yang di luar akal manusia, ya, namun kita mendapati beberapa sahabat yang mengimani, salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah bekal bagi kita yang luar biasa tentu, ya, apa hikmah dari keimanan itu sendiri, dan termasuk terkait dengan apa yang sedang kita kaji eh, hari ini atau minggu-minggu lalu atau mungkin nanti seterusnya, bahwa apapun yang kita kaji terkait dengan Islam itu semata-mata adalah sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seringkali mungkin kita mendapati ada beberapa hal yang di luar akal manusia atau di luar nalar manusia, tetapi dengan keimanan itu dan keyakinan kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita akan bisa mengimani dan melakukan atau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu juga eh, kita meyakini bahwa apa yang diturunkan oleh Allah itu pasti memberikan sesuatu yang fitrah bagi umat manusia. Dan kalau umat manusia diawali dengan ketundukan kepada Allah, lalu dia pelajari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka insya Allah akal manusia pun akan bisa tunduk dan memahami bahwa itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa yang akan kita bahas di malam hari ini, Ustadz. Ya, jadi malam hari ini kita insya Allah akan membahas terkait eh, satu eh, topik, ya, politik ekonomi pertanian Islam. Ya, ini bagian pertama. Sudah terlihat Ustadz Azhar, ya, dan Bapak Ibu sekalian di layar. Eh, ini adalah bagian pertama, kita akan bahas tentang politik ekonomi pertanian seperti kita sampaikan di beberapa minggu yang lalu, bahwa kalau kita bicara tentang ekonomi politik, ya, dan di dalam ekonomi politik itu ada sektor-sektor yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik ekonomi, ya, maka kita memahami ada 4 sektor utama, ya, yang itu sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. 4 sektor itulah yang bisa memberikan jaminan manusia bisa hidup di dalam kehidupan kita dan atau di dalam kehidupan dunia. Yang pertama kan pertanian, kita kemarin bahas, ya. Pertanian ini tentu merujuk kepada kebutuhan manusia terhadap pangan, ya, juga kebutuhan-kebutuhan yang lain, nggak hanya pangan sebenarnya, karena hasil dari pertanian kan tidak melulu terkait dengan pangan. Juga perindustrian. Perindustrian ini penting dan menjadi sektor utama ekonomi karena dengan perindustrian ini bahan mentah yang dihasilkan dari alam, ya, atau juga dari pertanian dan sektor-sektor yang lain itu bisa diubah menjadi produk-produk yang lebih bernilai bagi manusia sesuai dengan kebutuhan manusia. Kemudian juga perdagangan. Perdagangan ini menyangkut bagaimana antara manusia yang satu bisa mendapatkan kepemilikan, saling bertukar kepemilikan, dan itu kepemilikan yang sah, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang keempat itu adalah jasa. Ya, jadi 4 sektor inilah yang menjadi faktor utama atau sektor utama yang bisa menjamin manusia
bisa menjalankan aktivitas ekonominya. Dan pada akhirnya nanti dalam aktivitas ekonomi itu manusia akan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Seorang petani misalnya bisa jadi dia membutuhkan tenaga manusia yang lain dalam bentuk jasa, ya, misalnya untuk membuat rumah, atau membuat mesin pertanian dan sebagainya. Maka muncul aktivitas ekonomi di situ. Lalu petani kadang-kadang tidak bisa menjual produknya sendiri, ya. Maka dibutuhkanlah pedagang. Maka di situ ada perdagangan dan seterusnya. Karena sektor-sektor ini adalah sektor-sektor yang utama dalam pandangan Islam, maka sektor-sektor inilah yang nanti akan banyak mendapatkan perhatian Islam, ya, khususnya terkait dengan hukum-hukum yang ada di situ. Seperti yang kita bahas di minggu-minggu yang lalu, misalnya tentang pertanian itu muncul ahkamul arobi, ya. Ini bab khusus yang banyak dibicarakan oleh para ulama di berbagai macam kitab-kitab fikih, ya, baik fikih klasik maupun fikih kontemporer, ya, hukum-hukum seputar tanah. Ini nanti menyangkut tentang pertanian. Lalu ada ahkamul eh, apa namanya, ahkamus sinaah, ya, hukum-hukum tentang perindustrian, ya. Kemudian ada ahkamul tijarah, ya, hukum-hukum tentang perdagangan, dan juga tentang ajiratul ajir, ya, hukum tentang eh, apa eh, ketenagakerjaan atau jasa di antara manusia. Eh, jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kita bahas topik utama tadi, sekarang kita coba bahas satu persatu. Bagaimana pertanian? Ya, saya sebut saja di dalam pembahasan ini sebagai politik ekonomi pertanian dalam pandangan Islam. Ya, sebelum nanti kita bahas hukum-hukum pertanahan dalam Islam yang akan mengatur bagaimana politik ekonomi pertanian itu dijalankan, kita akan bahas dulu kira-kira eh, seperti apa sih gambaran, ya, agar nanti kita bisa didudukan. Salah satu ya hal yang menarik dalam kitab ini, ya, Syekh Abdurrahman Al-Maliki ini memberikan atau mendudukkan, ya, terkait dengan persoalan pertanian itu sebenarnya apa sih, gitu, ya, agar kita tidak terkecoh dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya bukan persoalan utama, ya. Apa sebenarnya persoalan utama dari pertanian? Inilah yang nanti harus dipecahkan atau yang harus diatur oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap politik ekonomi pertanian Islam. Misalnya kalau negara, maka negara harus bisa mengatasi persoalan-persoalan ini. Ya, ini dulu yang harus diselesaikan, baru kemudian menyelesaikan mungkin persoalan-persoalan teknis, gitu. Atau kalau dalam posisi sebagai individu misalnya, maka individu-individu itu harus paham, ya. Eh, karena hampir semua orang terkait dengan politik, terkait dengan pertanian, maka eh, sangat wajar kalau misalnya fikih pertanian itu harus diketahui juga oleh pihak-pihak yang terkait dengan itu, ya, khususnya para petani, gitu. Misalnya petani itu harus harus paham terkait dengan fikih kepemilikan tanah, harus paham tentang fikih pengelolaan tanah, ya kan? Apakah diperbolehkan menyewakan tanah misalnya, ya, dia harus paham, ya, terkait dengan hukum-hukum ini, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang eh, fakta, ini kita bicara realitas saja dulu tentang pertanian, ya, agar nanti kita bisa memahami kenapa pengarang kitab ini, Syekh Abdurrahman Al-Maliki ini harus menulis, ya, topik tentang pertanian ini dan mendudukkan apa sebenarnya persoalan tentang ekonomi pertanian itu sebenarnya apa, gitu, ya. Eh, ada beberapa pihak yang me- apa namanya, melihat persoalan tentang pertanian itu adalah persoalan tentang alih fungsi lahan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua bicara tentang pertanian, ya, di dunia baik akademisi mungkin di dunia apa namanya sektor real misalnya, atau di LSM, ya, lembaga swadaya masyarakat, mereka mengkritisi tentang alih fungsi lahan, ya. Nanti kita akan bicarakan apakah ini menjadi persoalan utama sebenarnya terkait dengan alih fungsi lahan, ya. Eh, Kenapa masyarakat resah terhadap pertanian atau ekonomi pertanian? Karena secara data ini bisa dilihat Bapak Ibu semua di
di slide ini ya. Saya tidak menyebutkan tentang angka-angkanya, tapi kita lihat trennya lah untuk memahami apa sebenarnya terjadi di dalam dunia pertanian kita. Faktanya adalah bahwa telah terjadi penurunan produksi ya, padi. Ya. Tentu penyebabnya macam-macam di situ. Satu sisi mungkin produktivitas padi ya atau beras per satuan luas itu menurun. Bisa jadi begitu. Bisa jadi ada alih fungsi lahan, ya. Atau bisa jadi ada faktor yang lain. Alih fungsi lahan nggak ada, tapi lahannya itu menjadi lahan yang apa istilahnya eh, puso ya bahasa bahasa dunia pertanian. Lahan itu tidak digunakan sama sekali, dia biarkan terlantar dan sekarang muncul kekhawatiran ketika anak-anak muda katanya sudah tidak mau lagi untuk bertani. Ya. Lalu ketika ditanya kenapa anak-anak muda tidak mau bertani, dan masalahnya macam-macam. Ada yang karena pendapatannya rendah, ada yang bilang karena luas lahan yang dimiliki oleh petani sangat kecil sekali dan sehingga secara ekonomis itu tidak memungkinkan. Ya, ada persoalan tentang petani selalu merugi, ya, karena harga jual beras dalam negeri itu selalu lebih lebih tinggi dibandingkan dengan beras impor, sementara pemerintah masih membuka keran impor beras gitu. Jadi ini persoalan-persoalan yang terjadi di dalam dunia pertanian. Ya, secara umum kalau kita kaitkan dengan politik ekonomi pertanian bahwa politik ekonomi itu adalah kebijakan-kebijakan yang diarahkan dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Apa itu tujuan ekonomi? Yaitu pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu-individu masyarakat. Maka kalau kita bicara pertanian, lebih khusus lagi adalah pertanian pangan, maka ke arah dari pengembangan pertanian itu mestinya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pangan pokok ya di masyarakat Indonesia. Ya, sementara produksi di Indonesia makin menurun. Di sisi yang lain, impor beras makin tinggi. Ya, ini yang terjadi. Ya, ini menimbulkan masalah yang baru. Ya, dan masalah ini tidak sekedar karena persoalan beras itu tidak tercukupi diproduksi di Indonesia. Ya, jadi kalau kita mau bertanya sebenarnya persoalan impor itu disebabkan karena beras yang tidak diproduksi mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Indonesia atau sebaliknya karena adanya impor menyebabkan petani enggan untuk melakukan produksi beras. Ini ini seperti lingkaran setan gitu, ya. Sehingga di sinilah pentingnya kita membahas politik ekonomi dalam sudut pandang Islam. Bahwa Islam ternyata memiliki sudut pandang yang lain ketika melihat problem-problem pertanian yang terjadi semacam ini. Ini kita bisa lihat seperti itu, ya. Impor beras kian membengkak. Kalau ditanya apakah impor beras itu digunakan untuk menutupi kebutuhan dalam negeri, bisa ya, bisa tidak. Karena dalam kenyataannya data yang disajikan antara Kementerian Pertanian dengan BPS dengan perdagangan itu beda-beda. Kalau Kementerian Pertanian biasanya mengatakan cukup, cadangan beras kita cukup, sehingga nggak perlu impor. Tapi Kementerian Perdagangan mengatakan cukup, tapi ada bulan-bulan tertentu yang kurang, ya, sehingga membutuhkan impor. Ya. Di sisi yang lain kita menangkap kalau ada impor ada cuan, kan gitu. Kenapa begitu? Karena lihat di situ. Ya, bisa Bapak Ibu bandingkan bahwa ternyata memang kita harus akui harga beras di Indonesia itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras dunia. Di April 2018 di situ bisa dilihat harga beras Indonesia itu 14 ribuan. Harga beras dunia 5 ribuan. Ya, coba sekarang kalau kita mau mau cara berpikir pedagang. Kira-kira pedagang akan bilang apa? Udah nggak usah produksi aja petani, udah nggak usah produksi. Impor aja semuanya. Kan gitu. Karena kan selisihnya jauh itu harganya gitu. Lebih baik impor menguntungkan gitu. Konsumen senang karena harga beras murah kan gitu kan. Petani nggak perlu capek-capek nanam. Kalaupun nanam itu selalu rugi ya mendingan petani dihilangkan. Nah, pertanyaan dasarnya adalah apakah betul nanti negara dalam konteks ekonomi atau politik ekonomi pertanian itu akan mengarahkan untuk menghindari
produksi dalam negeri, lalu kita akan tergantung kepada produksi luar negeri. Kan begitu pertanyaannya. Ya. Kemudian di sisi yang lain, nah ini menarik juga. Udah, kalau beras kurang, pertanian sudah turun, udah kita buat diversifikasi aja. Kita ganti. Ya. Beras itu menjadi jenis makanan yang lain. Ada yang bilang ganti aja dengan singkong, ganti dengan jagung, ganti dengan pisang, tales, ya kan, kentang, sagu, kan itu enak-enak gitu kan, gitu kan. Ternyata persoalannya nggak sesederhana itu, ya. Ada pengaruh budaya di situ, ada pengaruh tentang nilai keekonomisan, gitu kan. Oke lah, beras itu nggak bisa diproduksi. Apakah kemudian beras bisa digantikan dengan kentang? Secara budaya, sulit orang Indonesia itu makan setiap hari kentang, gitu. Ya. Kecuali kalau mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun terbiasa, akhirnya mau makannya kentang saja. Ya kenapa? Karena banyak orang juga makan kentang mungkin apa namanya, karena apa namanya, ada oligosakaridanya, katakan begitu ya. Orang bilang begitu, kalau umbi-umbian begitu lalu menyebabkan kentut lah, menyebabkan apa. Itu ada faktor-faktor yang lain. Di samping nilai ekonomis produksi kentang mungkin jauh lebih mahal dibandingkan dengan produksi beras gitu. Ya. Apalagi pisang. Coba bayangkan setiap kalau beras digantikan dengan pisang, ya itu perut itu nanti akan berubah. Jadi apa sebenarnya, ada persoalan lain ya, kenapa beras itu kemudian diterima di Indonesia? Ya mungkin saja karena eh, ratusan tahun beras itu diterima. Kenapa bisa diterima? Ya bisa jadi karena sama, ya, dengan perut Indonesia. Orang Eropa makan beras nggak bisa, tapi mereka bisa makan apa namanya, roti. Orang Indonesia setiap hari makan roti, itu bisa kembung luar biasa itu perut kita kan gitu. Jadi ada persoalan-persoalan tidak sesederhana kemudian kita ganti saja dengan pangan lokal, ya. Kemudian mengalihkan dunia pertanian menjadi dunia yang lain, gitu. Ya. Nah ini beberapa apa namanya, eh, anjuran-anjuran dari pemerintah terkait dengan diversifikasi pangan, ya, agar tidak terjadi ketergantungan beras, ya, tapi harus hati-hati juga, tidak tergantung beras tapi bisa jadi nanti tergantung kepada produk yang nggak lokal, ya, misalnya kentang. Kentang oke, bisa diproduksi di Indonesia, tapi sepertinya tidak akan mampu juga untuk mencukupi kebutuhan kalau masyarakat Indonesia banyak yang beralih ke kentang, ya, apalagi pisang dan sebagainya. Kemudian kalau bicara pertanian pasti bicara tentang lahan. Persoalan-persoalan lahan itu luar biasa. Dan kita menghadapi, pemerintah sekarang ini sangat concern sekali terkait dengan konflik lahan di Indonesia atau konflik tanah. Banyak sekali tanah-tanah di Indonesia yang terjadi konflik. Terakhir misalnya kita mendapati kan di Pulau Rempang kan gitu terjadi konflik lahan, ya. eh, yang masyarakat bisa dengan mudah dikalahkan oleh oligarki untuk menguasai lahan-lahan pertanian. Ya. Maka kita akan bisa melihat dalam sektor perkebunan saja, ya, itu konfliknya luar biasa. Ya. Banyak di situ, banyak kebun-kebun yang dimiliki awalnya oleh individu, kemudian dimiliki oleh swasta. Dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan besar. Ya. Belum lagi terkait dengan tambang. Andai ada satu wilayah diketahui memiliki tambang yang tinggi, pasti itu akan dikuasai oleh swasta. Ya, mereka akan kuasai itu untuk menguruk kekayaannya yang ada di situ. Kehutanan juga sama. Kehutanan rusak, kemudian terjadi konflik, ya, antara adat dengan eh, apa, pemilik konsesi lahan kehutanan, ya, itu juga menyebabkan masalah tersendiri terkait dengan lahan itu sendiri, ya. Eh, Siapa yang melakukan konflik, ya, korporasi, pemerintah, sesama warga. Jadi warga dengan pemerintah ada, pemerintah dengan korporasi ada, ya kan, pemerintah atau korporasi dengan warga juga ada. Kasus-kasus yang ini tentu eh, dianggap sebagai masalah di dunia pertanian atau di dunia lahan, ya.
Ini fakta-fakta yang terjadi. Bagaimana kemudian masyarakat petani menjadi termarginalkan, ya, dikuasai oleh sebagian orang saja lahan-lahan itu. Eh, Ustadz Azhar mungkin udah banyak informasi, ya. Kalau misalnya di Medan itu kan penguasaan lahannya itu banyak sudah dimiliki oleh swasta, ya. Dan model-model pembangunan yang sekarang dilakukan itu kan memang mengarahkan agar pembangunan wilayah, ya, tertentu, ya, baik untuk properti, untuk industri dan sebagainya, termasuk untuk jalan, itu kan diarahkan dilakukan oleh swasta, ya. Ketika terjadi relokasi lahan tertentu, itu biasanya melakukan juga swasta. Pemerintah sudah tidak memiliki lagi anggaran untuk melakukan itu, ya. Misalnya ini ada informasi di Bogor, misalnya, ya, di kota Bogor itu akan terjadi relokasi, eh, apa eh, wilayah pemerintahan itu akan dipindahkan ke wilayah tertentu. Dan kalau ditelusuri siapa yang melakukan itu, ternyata swasta, ya. Jadi swasta yang menyediakan lahan, swasta yang membangunkan sarana dan prasarannya, lalu pemerintah mungkin sistemnya apalah, apakah sistem sewa ataukah sistem pembelian dan sebagainya, itu yang terjadi. Intinya apa? Intinya adalah kalau bicara tentang lahan, bicara tentang apa alih fungsi lahan, itu selalu terkait dengan perusahaan-perusahaan atau swasta besar, ya. Kemudian muncullah namanya reforma agraria, ya. Kemudian ditata lagi dengan persoalan tanah yang demikian pelik, maka kemudian ditata kembali bagaimana struktur penguasaannya, kepemilikannya, penggunaan dan pemanfaatan lahan ditata kembali. Tapi apakah ini bisa menyelesaikan masalah dan bisa menjadi sarana untuk mewujudkan politik ekonomi pertanian yang baik? Nanti akan kita bahas, ya. Tadi sudah kita bahas luas lahan sawah di Indonesia itu makin berkurang dari tahun 2010 sampai 2019, ya. 2010 8 juta hektar, tahun 2019 tinggal 7,4 juta hektar. Jadi 500.000 hektar itu hilang. Hilangnya kemana? Tentu macam-macam tadi yang seperti kita bahas, ada menjadi perumahan katakan, kemudian menjadi lahan perindustrian dan sebagainya. Intinya adalah lahan sawah di Indonesia menurun. Kemudian yang kedua, kepemilikan lahan oleh petani juga semakin menurun, ya. Eh, ini yang terjadi, ya. Eh, Ternyata menurunnya lahan pertanian itu juga diiringi dengan penurunan eh, penguasaan lahan oleh eh, petani. Sekarang di tahun 2018 misalnya, rata-rata petani di Indonesia itu memiliki luas sawah 0,7299 hektar, ya, tidak sampai 1 hektar. Kita bisa bayangkan kalau 1 hektar saja produksinya adalah 7 ton, lalu dalam 1 tahun itu 2 kali panen misalnya, maka kan dihasilkan 14 ton saja. Bisa Ustadz Azhar hitung tuh, 14 ton itu berapa nilainya? 14 ton itu 14 ton gabah kering kan gitu. Belum menjadi beras. Kalau menjadi beras berapa, ya? Dan dari situ berapa keuntungan yang dimiliki oleh petani, ya? Padahal data menunjukkan keuntungan yang diperoleh petani itu memang sudah tipis sekali. Nilai tukar petani di dunia pertanian itu sangat rendah, ya. Masih lebih bagus perkebunan dibandingkan dengan eh, lahan pangan. Eh, ini menjadi ironi bagi kita. Di satu sisi setiap petani itu memiliki lahan yang sangat sempit, tapi di sisi yang lain eh, hampir mayoritas lahan pertanian itu dikuasai oleh korporasi. Ya. Petani itu hanya atau rakyat itu hanya sekitar 6% saja, ya, dari lahan yang dikuasai oleh mereka dibandingkan dengan konglomerat yang menguasai lahan-lahan. Ya, kita masih ingat kemarin di debat calon presiden kan diungkit, ya,
Ada pejabat kita yang punya 340.000 hektar. Sementara satu orang petani dan bahkan itu satu orang keluarga itu hanya memiliki 0,7 hektar. Ya, jadi bagaimana ini bisa mengatasi persoalan-persoalan pertanian ini menjadi pertanyaan kita. Ya, apalagi ada food estate. Ya, pertanyaannya bagi kita semua nanti mungkin bisa kita kaji sebagai satu studi kasus. Apakah kebijakan food estate itu dalam konteks Islam itu sudah tepat atau tidak? Ya, tentu food estate yang real dilakukan pemerintah sekarang. Jangan bicara tentang konsep food estate, karena bicara food estate itu pasti terminologi macam-macam, ya, dan cara pandang orang juga macam-macam. Maka mungkin kita akan mengatakan Islam pun akan bisa mengkonsep tentang food estate gitu, ya. Tapi apakah yang dilakukan pemerintah sekarang dengan mengalihfungsikan lahan kehutanan, ya, kemudian ditanam dengan sebuah produk pangan tertentu, ya ini singkong katakan disebut di situ atau ketela pohon, apakah itu cara yang tepat atau tidak? Dalam skala makro misalnya kita bisa bertanya apakah tepat kalau seandainya nanti negara itu menetapkan di wilayah tertentu hanya boleh untuk ditanami dengan eh, produk-produk atau komoditas tertentu ataukah tidak, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira gambaran kita. Jadi dari gambaran itu eh, kita ingin coba lihat dan dudukkan sebenarnya persoalan pertanian itu apa? Apakah persoalan pertanian itu adalah terkait dengan kepemilikan lahan? Ya, misalnya tadi disebutkan satu orang petani hanya memiliki 0,7 hektar saja. Pertanyaannya adalah apakah ini termasuk permasalahan pertanian yang sesungguhnya? Ya gitu. Yang kedua, apakah kepemilikan korporasi yang demikian besar itu menjadi persoalan pertanian, ya. Eh, atau misalnya apakah eh, impor itu menjadi persoalan pertanian? Ya, ini harus kita jawab. Ya. Secara umum kita mungkin mengatakan iya itu persoalan pertanian, tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah itu menjadi persoalan utama ekonomi politik ekonomi pertanian? Ya, kalau kita menjawab ya, maka cara atau solusinya adalah bagaimana kejadian atau masalah-masalah tadi bisa dihilangkan. Misalnya tadi, bahwa masalah pertanian kita anggap, oke, masalah pertanian utama itu adalah karena kepemilikan lahan petani cuma 0,7. Lalu kita hitung, berapa idealnya secara ekonomis petani itu punya lahan berapa? Misalnya dihitung 5 hektar gitu. Kalau ini menjadi masalah utama, maka solusi atas problem ini apa? Pembagian lahan pertanian agar setiap petani memiliki lahan 5 hektar. Yang sering disebut dengan land reform. Ya, ini banyak dilakukan oleh negara-negara sosialis. Ketika eh, tuan tanah itu menguasai banyak sekali tanah, lalu kemudian diambillah itu hak kepemilikan tuan tanah atas lahan itu, lalu dibagi-bagikan secara merata ke seluruh masyarakat di wilayah itu. Apakah seperti ini? Nanti akan kita diskusikan, ya. Atau sebaliknya, persoalannya itu adalah adanya penguasaan lahan oleh segelintir orang. Tapi bukan karena minimnya lahan itu, tapi karena ada eksploitasi masyarakat, ya, eksploitasi kaum feodal atau tuan tanah terhadap masyarakat yang dipekerjakan mengelola lahan itu, yang disebut sebagai buruh tani. Ya. Kalau ini persoalannya, maka mungkin solusinya adalah negara akan mengambil alih lahan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Nah, ini nanti akan kita diskusikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab ini itu kita diberikan penjelasan begini. Ini yang menarik adalah begini, ya, agar kita fokus, ya. Kebijakan ekonomi atau kebijakan yang bagus itu adalah kebijakan yang fokus terhadap masalah, kan itu, ya. Kalau masalahnya itu kita salah, ya, untuk mendudukkan masalahnya apa, pasti solusinya salah, ya. Atau itu memang masalah, tapi masalahnya adalah itu bukan masalah pokok, itu bukan masalah yang mendasar, tapi masalah yang sifatnya cabang.
Kalau kita selesaikan masalah itu, maka masalah utamanya tidak akan terselesaikan. Ya, jadi kitab ini, ya, kitab As-Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Muslah ini, Al-Iqtisadiyah Al-Muslah ini, ya, adalah kitab yang menjelaskan dan menunjukkan kepada kita bagaimana sebagai orang yang nanti eh, apa mengambil kebijakan, bisa mengambil kebijakan itu bisa mendudukkan masalah itu dengan tepat, ya. Kalau kita bicara tentang politik ekonomi pertanian, ya, maka yang harus kita jawab pertama kali sekarang adalah apa asas dari pertanian? Dasar dari pertanian itu apa? Ya. Kita tahu bahwa faktor produksi itu ada tanah, ya kan? Kemudian ada tenaga kerja, di situ ada keahlian atau skill, dan ada faktor produksi berupa peralatan. Ya. Nah, dari 4 faktor produksi ini mana menjadi asas pertanian? Maka kita bisa lihat bahwa tanah itu adalah asas dari pertanian. Itu tanah, bukan yang lain, bukan tenaga kerja manusia. Ya, kenapa? Karena tenaga kerja manusia itu tidak terkait langsung dengan tanah. Maksudnya gimana? Manusia bisa bekerja dengan apa aja, ya, tidak hanya melulu dengan tanah. Jadi kalau kita bicara pertanian itu, ciri khasnya itu di mana? Ya tanah, bukan tenaga kerja, bukan juga skill. Karena skill itu adalah sesuatu yang hanya digunakan sebagai sarana saja untuk melakukan pertanian. Tapi kalau skill itu tidak digunakan untuk mengolah tanah, berarti bukan pertanian. Juga peralatan, ya. Jadi tenaga manusia, keahlian yang dilakukan manusia, peralatan dan sebagainya, apapun itu, ya, alam juga, ya, faktor-faktor alam, ya, itu bukan sesuatu yang menjadi ciri khas dari pertanian. Ciri khas dari pertanian adalah tanah, maka kita katakan asas pertanian adalah tanah. Karena asas pertanian itu adalah tanah, maka kalau kita bicara tentang ekonomi pertanian atau politik ekonomi pertanian, berarti kita bicara tentang hukum. Gitu. Kira-kira begitu ini arahnya yang harus kita pahami. Ya. Memang betul ada relasi antara tanah dengan faktor produksi yang lain. Ya tadi ada relasi antara tanah dengan manusia, antara tanah dengan keahlian, antara tanah dengan peralatan dan sebagainya. Tetapi ingat bahwa tanah itu sebenarnya bisa berproduksi tanpa faktor yang lain. Ya. Dulu di zaman berburu, ya, kan nggak ada manusia itu yang bercocok tanam. Berarti apa? Kalau dia pengen pisang, ya ambil di hutan, kan gitu. Kalau dia pengen ubi misalnya, ya dia tinggal ambil di hutan, nggak perlu lagi bercocok tanam. Ya, jadi artinya apa? Artinya bahwa kalau bicara pertanian, ya maka itu dicirikan oleh tanah. Ya. Nah, karena politik pertanian itu terkait dengan tanah, ya terkait dengan tanah, maka fokus pembahasan kita berkaitan dengan politik pertanian itu adalah terkait dengan tanah itu. Ya. Nah, keterkaitan tanah itu dengan politik ekonomi pertanian itu di mana? Yaitu di dalam 2 hal. Yang pertama adalah tentang mekanisme kepemilikan tanah. Ya. Yang kedua adalah mekanisme pengelolaan tanah. Ya ini kalau kita bicara hukum, ya. Jadi kalau bicara hukum tanah itu ya bicara tentang bagaimana cara seseorang memiliki tanah. Dan yang kedua, bagaimana tata cara yang dilakukan agar tanah itu bisa dikelola. Nanti ada hukum tentang penelantaran tanah, ya kan? Hukum tentang katakan relokasi lahan misalnya, ya kan? Ada hukum tentang apa? Hukum tentang eh, apa? Misalnya hukum tentang bantuan pemerintah terhadap pengelolaan tanah dan seterusnya. Kemudian
Karena itu, kalau bicara tentang hukum pertanian, maka bicara tentang hukum tanah yang tadi saya sebut dengan ahkamul arodhi, hukum-hukum tentang tanah. Nah, pertanyaannya kalau begitu terkait dengan tadi tenaga kerja manusia, keahlian manusia, peralatan dan sebagainya, kalau begitu nggak perlu diatur dong di dalam pertanian. Jawabannya enggak. Kenapa? Karena tenaga keahlian dan peralatan itu diatur sendiri dalam hukum yang tersendiri. Ya. Hukum tentang tenaga kerja manusia. Nanti kalau misalnya tenaga kerja manusia itu bekerja untuk orang lain, ya kan, itu ada hukum ijarah. Kalau tenaga kerja itu bercocok tanam tertentu, misalnya ya, hukum tentang bercocok tanam itu, misalnya boleh nggak seseorang itu menanam apa namanya ganja misalnya, ya kan? Eh, atau keahlian tertentu dia memiliki hukumnya tertentu dan peralatan apa yang digunakan itu juga eh, dibahas dalam hukum-hukum tertentu. Ya, jadi inti dari politik ekonomi pertanian adalah membahas tentang bagaimana mekanisme kepemilikan tanah dan bagaimana mekanisme pengelolaan tanah. Ya. Nah, kalau kita kaitkan konteks kepemilikan tanah, ya, dan pengelolaannya, bahwa tanah itu boleh dimiliki dan tanah itu harus dikelola, ya, maka kita bisa melihat dua mekanisme ini mengerucut kepada aspek produksi. Ya. Maka kita katakan persoalan pertanahan itu atau persoalan tentang pertanian itu sebenarnya adalah persoalan tentang produksi. Bagaimana mengelola lahan pertanian agar bisa menghasilkan produksi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Ya, ini kita bicara tentang politik ekonomi pertanian. Jadi, politik ekonomi pertanian itu persoalan utamanya bukan distribusi kepemilikan tanah. Bukan. Kalau distribusi itu kan seperti setiap orang akan pasti mendapatkan tanah. Ya. Kalau dia sedikit kepemilikannya, maka akan ditambah. Bukan di situ persoalannya. Tapi persoalannya adalah apakah tanah itu bisa produktif atau tidak. Ya, jadi yang pertama adalah politik ekonomi pertanian membahas bagaimana tanah itu bisa dimiliki, maka itu diatur. Kemudian yang kedua, setelah tanah itu dimiliki, bagaimana bisa menghasilkan produktivitas yang diharapkan. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bicara tentang politik ekonomi pertanian itu bicara tentang hukum-hukum tanah. Hukum-hukum tanah nanti kalau kita perhatikan akan membawa kepada kesimpulan bahwa kepemilikan atas tanah, tanda petik pertanian, itu harus diarahkan untuk produktivitas. Ya. Jadi misalnya kalau ada pertanyaan, boleh nggak seseorang itu memiliki, Kak Islam mengatakan boleh. Boleh nggak ribuan hektar? Boleh. Ya, tapi syaratnya apa? Syaratnya setelah dimiliki produktif. Kita sering mendengar ada hukum di dalam ekonomi pertanian itu kan ketika lahan itu tidak dikelola lebih dari 3 tahun oleh negara. Ya. Kalau di hukum agraria di Indonesia kalau nggak salah itu 9 tahun atau 10 maka akan diambil oleh negara. Jadi prinsipnya itu tanah sudah dimiliki tidak dikelola kepemilikannya menjadi hilang. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kepemilikan itu selalu mengacu kepada produktivitas tanah. Ya. Jadi ini kesimpulannya. Kenapa begitu gitu? Ya. Eh, yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang tanah, ini tanah itu adalah satu-satunya faktor produksi yang unik, yang sangat berbeda dengan faktor produksi yang lain. Ya, apa itu? Misal contoh sederhananya. Kalau Bapak Ibu semua itu belajar akuntansi, selalu ada penyusutan. Ya, barang-barang lain apapun barangnya, termasuk manusia itu ada penyusutan, kan gitu. Makin tua makin menyusut. Ya.
Memang gaji nggak turun gitu, tapi tiba-tiba nanti dipensiunkan. Ya, akhirnya gaji itu turun, mekanismenya begitu. Tetapi tanah nggak ada penyusutan tanah. Ya. Tanah itu selalu naik nilainya. Ini yang menjadi ciri khas dari tanah. Ciri khas yang lain apa? Tadi yang seperti disebutkan, tanah itu bisa melakukan produksi tanpa campur tangan manusia. Tetapi aset produksi lain itu pasti harus membutuhkan campur tangan manusia. Ya, meskipun robot sekalipun, robot itu harus ada campur tangan manusia. Ya, kalau manusia nggak menggerakkan robot itu nggak eh, apa namanya nggak mencet tombol on misalnya, ya nggak akan jalan itu robot itu. Ya. Oleh karena itu maka tanah ini unik dan Islam itu sudah memberikan hukum-hukum tentang tanah ini yang unik juga. Nanti akan kita bahas barangkali di minggu berikutnya ya bagaimana hukum Islam yang sangat unik ya terkait dengan tanah. Intinya apa? Secara faktual bahwa tanah itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik aset atau faktor-faktor produksi yang lain ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika bicara tentang persoalan tanah di dunia ini, ada dua model ya yang sering dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tanah. Ya, model yang pertama yang disebut dengan land reform, ya, yakni masyarakat atau rakyat akan diberikan kepemilikan tanah yang sama. Ya, sama-sama 1 hektar, seperti yang dilakukan di katakan Rusia, Soviet waktu itu ya, kemudian dengan di Cina, semua dikasih. Atau kadang-kadang bukan sama dikasih, tapi tanah itu menjadi milik bersama, milik negara yang rakyat itu boleh untuk mengelola itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah model semacam ini untuk mengatasi persoalan tanah ini tepat dalam kehidupan kita? Maka kita katakan cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang mustahil, yang bertentangan dengan fitrah manusia. Dulu kita sudah bahas bagaimana sosialisme itu mengatasi persoalan ketimpangan, ya, persoalan distribusi. Lalu mereka katakan kalau begitu aset harus dimiliki sama rata. Ini tentu nggak masuk akal gitu, mustahil. Kenapa? Satu, bahwa hal yang zalim kalau seseorang itu mendapatkan sesuatu tetapi dia memiliki kemampuan lebih yang sama dengan orang yang tidak punya kemampuan. Ya, dulu kita bahas dalam contoh yang lain itu kan kalau ada 2 orang bekerja, yang satu profesor, yang satu adalah tamatan apa namanya katakan tamatan TK misalnya ya, lalu gajinya disamakan antara keduanya, tentu kan sesuatu yang tidak adil. Kemudian yang kedua, ya, kita kan lihat tadi bahwa persoalan pertanahan itu adalah persoalan tentang produktivitas. Coba bayangkan kalau kemudian semua orang itu mendapatkan hak yang sama, luasan yang sama di dalam lahan pertanian. Maka apa yang terjadi? Ada orang yang mampu mengelola lahan itu secara optimal dan nanti akan ditemukan juga ada orang yang tidak mampu untuk mengelola itu. Dia diberikan 1 hektar, tapi kemampuannya mengelola cuma setengah hektar misalnya. Nggak bisa. Ya. Atau misalnya ada yang diberikan 10 hektar, dia bisa jalankan. Kenapa? Karena pertaniannya yang dilakukan adalah pertanian beras misalnya dengan pengairan yang diberikan oleh irigasi. Ya, maka dia sanggup untuk melakukan itu. Tapi di daerah yang lain misalnya dia ingin membuat pertanian hidroponik. Nah, dikasih 10 hektar ya nggak akan sanggup. Kenapa? Karena hidroponik itu ya paling 100 meter persegi atau 200 meter persegi itu cukup. Ya. Jadi ini nggak apa namanya nggak lazim dan mustahil dilakukan di dalam pengelolaan pertanian. Ya. Lalu yang kedua, ada fakta bahwa di dunia ini ada yang namanya feudalisme. Ya, dan itu yang juga sedang terjadi di Indonesia. Penguasaan lahan pertanian itu dikuasai oleh sebagian kecil dari orang-orang kaya yang dia menguasai sejumlah besar pertanian. Apa yang terjadi? Eksploitasi petani.
petani yang dia tidak memiliki lahan pertanian dipaksa untuk mengelola lahan pertanian dalam jumlah yang luas, lalu diberikan imbalan yang sangat minim sekali, ya. Dan kalau seandainya petani itu tidak mau untuk mengelola lahan itu, maka yang terjadi adalah penelantaran lahan. Ya. Kita bisa cek lah, kalau ada orang yang punya 340.000 hektar, ya, diberikan konsensus, kira-kira apakah 340.000 hektar itu akan ditanami? Ya, kemungkinan kecil. Kalau mau ditanami pasti dia akan melibatkan petani. Ketika melibatkan petani, muncul eksploitasi. Kemudian dari situ muncul pemikiran gimana caranya. Ini kan feudalisme itu kan sangat erat kaitannya dengan eksploitasi, dengan kezaliman kepada petani. Maka muncullah sosialis yang balik-balik lagi kepada konsep land reform tadi. Ya, ada yang mengusulkan hapus saja kepemilikan. Ya, sehingga seluruh tanah itu dimiliki negara dan dikelola oleh rakyat secara bersama-sama. Ya. Atau ada yang diberikan kepemilikan tapi terbatas. Artinya apa? Artinya ya dibagi rata. Nah, ketika dibagi rata, balik lagi kepada yang tadi kita bahas. Adanya ketidakadilan di dalam pengelolaan lahan pertanian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira apa yang harus kita pahami di dalam pembahasan politik ekonomi pertanian. Bahwa ketika seseorang diberikan kesempatan katakan untuk membuat kebijakan tentang politik ekonomi pertanian, maka kebijakan itu harus diarahkan bagaimana agar setiap jengkal tanah itu menjadi sesuatu yang produktif. Ya. Tadi kita baru bahas dalam konteks realitas, dan realitasnya memang menunjukkan itu, bahwa seyogyanya memang tanah itu adalah untuk produktivitas, bukan untuk yang lain, ya, bukan sekedar untuk dimiliki, bukan untuk apa namanya dikuasai saja tanpa diproduktifkan, ya, tetapi eh, karakter kepemilikan, apapun model kepemilikannya, apakah kepemilikan itu nanti diberikan oleh negara, kepemilikan itu karena proses jual beli lahan pertanian, atau kepemilikan itu dengan isyaul mawat, ini itu dengan menghidupkan lahan pertanian, atau apapun cara-cara kepemilikannya, semua model kepemilikan itu harus diarahkan kepada bagaimana produktivitas pada setiap lahan pertanian yang ada. Karena dari situlah kita akan bisa memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pangan, ya, bagi masyarakat atau bagi rakyat, ya. Jadi kalau kita mau jujur, ini saya belum ketemu ini kajian-kajian penelitian terkait dengan fungsi lahan di situ, ya. Sejauh ini orang mengatakan bahwa produktivitas kita rendah atau turun itu ya karena ada alih fungsi lahan. Belum banyak yang mengkaji apakah karena salah dari apa namanya penentuan persoalan eh, politik ekonomi pertanian atau tidak gitu. Jangan-jangan karena memang salah menentukan politik ekonomi pertanian. Barangkali gitu, Ustadz Azhar, Bapak Ibu sekalian, ya itu sebagai bahan awal, ya, agar kita nanti bisa memahami eh, bagaimana hukum-hukum Islam terkait dengan tanah, ya. Tentu ini bukan dasar untuk mengatakan bahwa hukum-hukum pertanian itu lahir di dalam Islam karena latar belakang ini, bukan karena itu, ya. Tetapi kita memahami ini dalam rangka eh, sebagai hikmah, ya, bahwa oh ternyata pertanian itu seperti itu hukum dalam Islam itu, ya, bisa dipahami gitu. Kenapa bisa dipahami? Karena ini yang tadi kita bahas itu. Karena begini kan. Ya. Barangkali gitu Ustaz Azhar, ya. Jika ada yang mau didiskusikan silakan. Ya, ini bagian awal dari politik ekonomi pertanian. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Eh, Kalau dibilang banyak yang mau diskusikan, sepertinya memang banyak, nih, Ustaz. Karena alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat kita. Nah, namun setidaknya bahwa kami ingin review sebentar berkaitan dengan
apa ya yang menjadi pemaparan beliau malam hari ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai sumber-sumber ekonomi ya. Setidaknya di poin pertama ini beliau membahas tentang sumber ekonomi yang pertama terkait dengan dunia industri, politik ekonomi atau politik kebijakan di dunia pertanian ya. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan bahwa dalam pandangan Islam substansi pembahasan tentang pertanian itu adalah pada tanahnya ya. Ini yang beliau tekankan tadi, sedangkan sarana-sarana seperti skill, kemudian alat-alat produksi itu hanya pendukung dan itu tidak akan ada gunanya kalau tidak ada unsur asasnya yaitu tanah itu sendiri. Nah, ini menjadi hal yang menarik dan secara realitas hari ini hari yang bisa kita bilang fenomenanya selalu terjadi hingga hari ini ya terkait dengan hak mematok hak ingin menguasai hak ingin memiliki tanah itu ya dalam Islam dibahas ya dan insya Allah pada malam hari ini kita akan kupas buat Bapak Ibu yang mungkin punya problem juga seputar tanah mungkin ya atau yang punya lahan tanah yang nggak tergarap atau yang masih belum produktif nah itu di, diproduktifkan kalau menurut kajian kita malam hari ini ya. Nah, sebelum kita buka sesinya, bisa kembali kami ingatkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sudah ada sih pertanyaan yang masuk, Ustaz. Cuman ini menjadi diskusi awal kita. Kami ingin konfirmasi dulu sebagai tanyaan pertama. Bahwa tadi Ustadz menyampaikan terkait dengan kebijakan atau politik industri di dalam kitab ini, atau yang bisa kita bilang ini nanti menjadi kebijakan negara di dalam Islam, lebih menjelaskan tentang hukum seputar tanahnya. Nah, tapi belum bicara tentang produksi apa yang bisa dimanfaatkan dari tanah itu. Nah, karena kan nanti apakah semua boleh ditanam kan begitu istilahnya dan semua bisa diperjualbelikan karena memang komoditi hasil pertanian itu tetap ada demand-nya kan tetap ada yang meminta. Nah, apakah ini ada bahasan selanjutnya nanti Ustaz atau hanya khusus pada malam ini kita bahas tentang tanah dulu atau hukum tanahnya? Monggo Tad. Ya, insya Allah minggu berikutnya kita akan bahas tentang hukum-hukum pertanahan. Jadi ini kita bahas tentang filosofi. Jadi gini, kita ingin intinya begini. Di malam ini target kita adalah untuk memberikan pemahaman ketika kita ingin menilai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah katakan sekarang ini ya, atau yang banyak dilakukan oleh ekonom-ekonom pertanian, apakah sudah tepat atau tidak? Ya. Maka jawabannya adalah selama kebijakan itu tidak menyentuh tentang produktivitas lahan, ya, bukan produktivitas per area lahan ya. Kalau itu teknologi pertanian di situ, ya misalnya ada eh, lahan pertanian, ya awalnya produksi 4 ton per hektar, lalu gimana agar bisa meningkat menjadi 6 ton? Itu teknologi pertanian, bukan dalam pokok bahasan ini. Tapi pokok bahasan di sini adalah ketika ada lahan yang dimiliki seseorang, dia produktif atau tidak. Jadi kalau kacamata pemerintah adalah pemerintah harus bisa menjamin setiap lahan yang dimiliki oleh masyarakat itu digunakan untuk produktivitas, gitu ya. Jadi bahasanya di situ. Maka kalau kita melihat ya ada kebijakan yang mengatakan bahwa ini untuk mengatasi problem pertanian itu apa land reform saja misalnya. Maka kita mengatakan cara kebijakan semacam ini salah. Karena masalahnya bukan di kepemilikan lahan. Atau misalnya problemnya adalah eksploitasi petani. Kalau begitu, cara penyelesaiannya adalah harus ada UMR petani. Sekarang kan belum ada ini. Saya ajar kan UM apa istilahnya gitu. Kalau kalau
menjadi buruh kan ada itu UMR atau UMK atau UMP gitu. Nah, kalau pertanian kan belum ada ini berapa upah minimum untuk para petani, nggak ada. Lalu kemudian ditetapkan saja untuk menjamin kesejahteraan agar tidak terjadi kezaliman misalnya eksploitasi. Itu tentu tidak tepat cara semacam itu. Kenapa? Karena itu bukan problem pertanian. Itu adalah problem ketenaga kerjaan. Sementara ketenaga kerjaan itu punya mekanisme sendiri. Nanti kita bahas juga tentang kamu ijaroh gitu, ya kan? Nah, jadi kita ingin dudukan ini. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan persoalan pertanian, berarti apa? Persoalannya adalah di produktivitas lahan. Maka bagi Islam, ketika ada lahan itu tidak berproduksi, maka itu masalah. Ya. Itu menjadi masalah. Nah, masalah itu harus dipenuhi. Ya, misalnya apa? Misalnya eh, apa namanya? Misalnya terkait dengan pengaturan kepemilikan lahan. Oh, ternyata dalam Islam itu begini aturannya. Kalau dia tidak sanggup mengelola, maka kepemilikannya menjadi gugur. Lahannya akan diserahkan kepada orang yang bisa mengelola. Apa artinya itu? Artinya adalah produktivitas. Gitu kan? Ada orang punya konsensus diberikan nih hak guna pakai atau hak guna usaha misalnya. Dikasihlah itu 100 hektar. Ternyata nggak bisa. Yang bisa dikelola cuma 10 hektar. Maka 90 hektar akan diambil. Diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada orang yang sanggup untuk mengelola. Kalau dia nggak sanggup juga, ambil lagi, diserahkan kepada yang lain. Gitu, ya. Jadi ininya di sini. Jadi fokus penyelesaian persoalan politik ekonomi pertanian itu adalah produktivitas atas lahan yang sudah dimiliki oleh seseorang di situ. Ya, kira-kira gitu. Jadi insya Allah eh, minggu berikutnya kita akan bahas secara detail apa hukum-hukumnya dan kalau nanti kita kaitkan dengan pembahasan minggu ini kita akan bisa memahami oh ternyata memang persoalan pertanian itu adalah di produktivitas. Barangkali gitu Ustaz Azhar ya. Insya Allah. Oke. Baik Ustaz, ini kita mungkin jamaahnya sudah menunggu-nunggu ini tanggapan dari Ya. Ustaz. Karena ada pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ini Ustaz. Ya, Mau dibacakan Ustaz atau Ustaz langsung tanggapi? eh, sama ya catnya ya. Jangan-jangan perbedaan. Eh, Bagaimana kebijakan Islam terkait dengan ekspor dan impor hasil pertanian gitu ya, Ustaz Azhar ya, dari Pak Hendro. Ya. Eh, Berkaitan dengan ekspor impor hasil pertanian, ini memang tidak dibahas di dalam hukum pertanian ini. Gitu. Itu insya Allah nanti akan kita bahas tentang ahkamu tijaroh, hukum perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri. Ya, insya Allah begitu. Ya, jadi ekspor impor ya hasil pertanian ini komoditinya saja. Hukum dasarnya adalah perdagangan. Perdagangan akan dibahas dalam hukum perdagangan. Misalnya terkait dengan kalau ekspor impor kan berarti terkait dengan negara lain. Kalau terkait dengan negara lain, maka di situ terkait dengan politik kenegaraan. Ya. Negara harus bisa memilih dia berdagang dengan siapa. Kalau itu katakan G2G, ya government to government, maka negara tidak boleh berdagang dengan negara yang sedang melakukan peperangan real dengan kita, gitu. Atau sedang memusuhi kaum muslimin. Ya. Eh, Lalu nanti juga dibahas misalnya terkait dengan kalau impor, ekspor impor ada pajak atau tidak, ada cukai atau tidak, gitu. Ya, ada biaya masuk atau tidak. Ya, itu nanti akan dibahas di situ. Ya. Lalu terkait dengan bahan atau komoditas yang diekspor impor. Ya. Eh, ada yang sifatnya baku. Ya, yang sifatnya baku itu maksudnya gimana?
eh, ada barang-barang yang memang apapun kondisinya itu tidak boleh diekspor dan impor. Misalnya minuman keras, barang-barang yang haram, ya tidak boleh ekspor babi atau tidak boleh impor babi meskipun yang melakukan itu adalah non-Muslim, ya. Kemudian misal ada juga yang berdasarkan eh, kebijakan dari kepala negara, ya. Kalau kebijakan dari kepala negara, ya nanti akan lihat situasi negaranya seperti apa. Kalau misalnya negara dalam kondisi paceklik misalnya, internalnya paceklik, maka negara tidak akan membolehkan petani atau warga negaranya untuk mengekspor barang-barang yang dibutuhkan dalam negeri ke negara lain. Jadi kira-kira gitu rangkumannya. Insya Allah nanti akan dibahas dalam bab tersendiri terkait dengan hukum perdagangan di dalam Islam. Ya, perdagangan luar negeri di Islam, insya Allah. Begitu Ustaz aja. Kemudian berikutnya tentang penyewaan lahan. Ada sebidang tanah yang hendak disewakan untuk usaha dagang. Orang pertama setahun, namun belum ada serah terima uang. Penyewa sudah mempersilahkan untuk membersihkan tanah tersebut. Lalu beberapa hari kemudian ada orang kedua atau orang lain hendak menyewa tanah yang sama juga. Dia berdiam menyewa untuk tahun. Pertanyaannya, apakah pihak penyewa boleh membatalkan akad dengan pihak penyewa pertama dan menerima pihak penyewa yang kedua? Nah, ini sama nih. Eh, Pertanyaan begini ya, kalau mau dipilah-pilah itu tidak termasuk di dalam pertanyaan tentang kebijakan politik ekonomi pertanian, ya. Tapi ini masuk di mana? Ini masuk di bab al-ijaroh, bab sewa. Apalagi ini sewanya bukan sewa lahan pertanian, ya, digunakan untuk dagang, berarti bukan pertanian, ya. Jadi nanti akan kita bahas di dalam hukum tanah atau hukum pertanian itu adalah khusus untuk pertanian. Kalau seandainya Bapak Ibu nanti mendapatkan apa namanya informasi bahwa haram hukumnya menyewakan lahan pertanian, maka itu terkait dengan menyewakan lahan pertanian. Sementara untuk menyewa untuk gudang, ya, untuk peternakan atau perikanan itu sesuatu yang dibolehkan. Nah, jadi penting bagi kita itu kemudian apa namanya memilah-milah ini persoalan yang mana agar kita nggak campur aduk gitu, ya. Nah, terkait dengan pertanyaan ini saya jawab singkat aja, eh, Pak Khairul Ihsan, ya. Ini kan persoalan muamalah, ya. Intinya sebenarnya pertanyaannya terkait bolehkah membatalkan akad ketika akad itu sudah terjadi. Ini orang menyewa, kita menyewa dan sudah disepakati, bahkan sudah dikasih DP barangkali, ya. Eh, maka akad itu sudah terjadi. Nah, di dalam hukum Islam ketika akad itu sudah terjadi, tidak boleh terjadi pembatalan secara sepihak. Gitu, ya. Tidak boleh. Ya, atau yang disebut dengan ikolah, terjadi ikolah, pembatalan akad, itu tidak boleh. Pembatalan akad itu dibolehkan kalau satu, akadnya akad batil, ya, maka harus dilakukan ikolah. Yang kedua, hanya boleh dilakukan pembatalan kalau pihak yang berhak menyetujui juga untuk dibatalkan. Jadi misalnya kalau yang punya tanah itu tadi ngomong kepada kita, Pak, ini ada yang mau nyewa nih dengan harga lebih tinggi, boleh nggak kita batalkan, Pak? Kalau kemudian kita bilang, ya deh nggak apa-apa Pak, boleh, sah. Gitu. Tapi kalau kita bilang nggak bisa Pak, saya tetap menyewa lahan ini, maka yang bersangkutan itu wajib untuk terikat dengan akad itu. Ya, jadi dia tidak boleh kemudian mengalihkan sewanya kepada pihak lain. Kira-kira gitu Pak Khairul Ihsan, ya. Kemudian Ditambahkan ada tambahan gitu. apakah pemilik tanah boleh membatalkan dengan pihak penyewa pertama dan menerima pihak penyewa kedua? Apakah sudah sempurna akad antara pemilik tanah dan penyewa pertama? Kalau lihat cerita dari Pak Khairul ini tadi sudah sempurna, ya. Karena begini, kalau di dalam sewa, ya, sewa itu akadnya
anggap sempurna ketika ijab kabulnya sudah terjadi. Meskipun pelaksanaannya tidak saat itu. Misalnya begini, Pak, saya sewa lahan ya untuk gudang, bulan Maret kita mulai, Pak. Atau saya kontrak kontrak rumah, Pak. Bulan Maret ya mulai ya. Maka secara Oke, syar'i cananya mana? sewa itu sudah sewa itu sudah sempurna. Meskipun dilakukan bulan Januari, di bulan ya. Nah, karena ini sudah sempurna, maka tidak boleh dibatalkan ya kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Barangkali gitu ya, Pak Khairul ya. Kemudian bagaimana Tunggu, hukum bentar penyewa? Ustaz. Ya, gimana gimana? Tadi kalau mau menambahkan fakta, kalau berangkat dari ada atau tidaknya DP itu terhitung akadnya sudah terjadi atau belum, Ustaz? Ya, akadnya pada sewa itu terjadi pada saat ijab kabulnya sempurna, meskipun belum ada DP. Jadi misalnya eh, saya sewa ruko ini selama setahun mulai bulan Maret, ya Pak ya. Saya bayar di bulan Maret ya. Gitu. Maka sejak ijab kabul, kemudian pemilik ruko itu bilang iya, oke, saya sewakan ruko ini, sempurna itu rukonya. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli nggak begitu. Kalau jual beli itu eh, kalau jual beli biasa bukan jual beli salam misalnya, ya, kita bilang, Pak, saya mau beli motor ini, ya harganya 10 juta. Nanti saya bayar bulan depan, Pak ya. Ya. Lalu motornya kirimkan saja bulan depan setelah saya bayar. Maka kita katakan di situ belum terjadi akad. Akad jual belinya belum terjadi meskipun sudah ada ijab kabul. Kenapa? Karena dalam jual beli itu dia harus segera menyerahkan apa yang ada di dalam konteks jual beli. Kalau jual beli salam berarti harus segera dibayar. Ketika dibayar sudah sempurna itu jual beli. Bukan sempurna jual belinya, sudah sah jual belinya. Kalau akan jual beli biasa, ya barangnya sudah dibayarkan, barangnya sudah diberikan, meskipun belum dibayar itu sudah sah. Ya. Tapi kalau barangnya belum sah. Beda dengan sewa. Sewa misalnya, saya baru mau pakai tahun depan, Pak ya. Sewanya baru mulai tahun depan. Sudah sah. Sehingga si penyewa juga tidak boleh membatalkan, orang yang menyewakan juga tidak boleh membatalkan. Gitu ya. Nah ini belum ada DP. Nah, sama. Belum ada DP, nggak ada masalah. Karena sewa itu sahnya dihitung dari segi sudah terjadi ijab kabul. Itu Ustaz Azhar Pak Khairul ya. Satu lagi, ya. Bagaimana hukum penyewaan tanah Islam? Nah, nanti kita insya Allah bahas. Ya. Ya, Masya Allah. Cukup singkat ya. Dan Alhamdulillah, eh, Pak Khairul Ihsan. Jadi kalau dapat eh, calon penyewa yang lebih mahal, apakah bisa diikolah? Ah, tadi dipenuhi dulu dua syaratnya. Nah, jadi kalau memang mau yang kedua, kalaupun syarat ikolahnya diterima si penyewa pertama, maka harus pakai yang kedua, yang pertama ya kalau ditolak ya. Ya, Ya. tadi seperti sesuai yang disampaikan Ustadz. Ustadz, ini sebagai pertanyaan terakhir kalau memang nanti di antara jamaah kita nggak ada yang nanya. Pertama Ustadz, apa sikap kritis kita kalau melihat realitas harga beras sekarang itu kan sudah tembus 15 sampai 16 ribu. Ya. Tapi petaninya masih miskin Ustadz. Ya. Harusnya kan kalau berasnya mahal berbanding lurus dengan kesejahteraan petaninya. Nah, Ya. sikap kritis kita di mana Ustadz? Satu. Ya. Yang kedua, nah ini sebagai pertanyaannya mungkin kita juga sebagai kalau tidak ada lagi pertanyaan terakhir. Kalau memang di dalam Islam tidak ada batasan, siapa saja bisa memiliki lahan dengan catatan dia bisa memproduktifkannya sampai boleh orang menguasai 500 ribu hektar misalnya. Kan nggak ada larangan dalam Islam.
asalkan diproduktifkan. Nah, bagaimana bisa dipastikan tidak ada eksploitasi di situ, Ustaz? Ya. Nah, kemudian apakah boleh syirkah dalam perkara di situ sehingga memang mengakomodir tanah itu bisa produktif? Kalau kita lihat sekarang, Ustaz, yang bisa ngolah luas itu kan oligarki, Ustaz. Ya. Modalnya banyak, bisa pakai dana bank, dia bisa pakai siapapun kan. Nah, ini kayaknya peluang-peluang Islam untuk menguasai lahan seperti mereka ada yang 1 juta, 2 hektar ini kayaknya mustahil betul ini. Kecuali yang mereka yang punya akses modal yang cukup besar lah ya. Nah, gimana Ustaz, sikap kritis kita, tanggapan kita dengan realitas yang begini nih, Ustaz? Ya, baik Ustadz. Yang pertama terkait dengan harga beras dan kesejahteraan petani. Ya, tentu ini tidak dibahas di dalam politik ekonomi pertanian. Ya, karena fokus politik ekonomi pertanian adalah bagaimana bisa produksi, gitu. Ya, hampir mirip mungkin dengan apa yang jadi jargonnya kapitalis. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah bukan produksi kemudian akhirnya eksploitasi. Tapi yang dimaksud adalah negara ketika melakukan kebijakan politik ekonomi pertanian dalam Islam, maka harus memastikan tidak ada sejengkal pun tanah pertanian itu yang akhirnya tidak dikelola dengan baik. Itu poinnya di situ, ya. Sehingga negara harus melakukan banyak aktivitas, ya. Kalau misalnya ternyata itu tidak bisa dikelola karena ada pihak lain yang bisa mengelola dan orang yang memiliki lahan itu memang tidak sanggup mengelola, maka solusinya kan dialihkan ke pemilikannya, kan itu. Tapi kalau persoalannya itu adalah masyarakat memang itu nggak punya kemampuan di wilayah situ, sehingga kalaupun dialihkan ke sini dibagi ke sini tetap aja nggak bisa dikelola. Maka negara bisa mengatasi ini ada persoalan apa? Oh, persoalannya adalah persoalan kemampuan menanam misalnya seperti yang terjadi di food estate ya, sekarang itu ternyata kan udah dibuka lahannya, petani nggak bisa nanam, tidak bisa nanam karena lahannya nggak bisa dan kemampuan petani juga nggak bisa. Maka negara harus melakukan upaya-upaya agar petani itu bisa sanggup untuk mengelola lahan dia. Kalau persoalan modal, negara harus hadir untuk memberikan modal. Kira-kira gitu. Ini yang harus di ini kan. Nah, persoalan tentang kesejahteraan petani dengan apa namanya apa dengan harga beras yang semakin turun ya atau seperti apa itu adalah persoalan yang lain. Ini adalah persoalan tentang kebijakan-kebijakan yang lain tentu ya, misalnya kebijakan tentang eh, apa perindustrian ya. Ini nanti kita akan bahas juga ya tentang industri strategis. Misalnya, kenapa kok beras eh, beras petani itu eh, biaya produksinya mahal, kan itu kan, sehingga harganya mahal. Tetapi kalau bersaing dengan impor, sehingga petani menjadi merugi, kan banyak persoalan di situ. Ada persoalan tentang ijon, ya, yang petani itu akhirnya terjerat kepada riba. Ada unsur riba di situ. Kemudian karena memang produktivitas rendah, karena mungkin pupuknya memang mahal. Nah, ini strategis kan. Negara harus bisa membuat pupuk yang murah. Ini kan ironi di Indonesia. Pupuk Indonesia itu mahal. Padahal bahan bakunya adalah gas alam. Gas alam produksi Indonesia. Kan aneh gitu. Sementara harga gas alam di Indonesia mahal dibandingkan dengan harga gas alam di luar negeri. Nah, ini tadi masuk di dalam bahasan nanti politik perdagangan luar negeri gitu. Ya. Sehingga kalau ini dijalankan nanti, jadi maka kita akan bisa menghasilkan petani yang tidak harus bersaing dengan luar negeri. Itu topik apa itu? Itu topik perdagangan luar negeri kan itu. Ya, jadi nanti penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya dengan perdagangan luar negeri. Ya. Kebijakan itu bonggolnya. Nah, pasti nanti ada sesuatu yang sifatnya kecil-kecil tadi tentang pupuk, tentang transportasi,
tentang tengkulak, ya kan, tentang penguasaan lahan yang sedikit, ya, macam-macam di situ. Ya, itu tentu bisa juga diatasi secara parsial, tapi tentu secara asasnya, dasarnya itu harus diatasi terlebih dahulu. Itu yang pertama terkait dengan harga beras dan kesejahteraan petani yang makin menurun. Memang ini harus segera diselesaikan. Kalau enggak, petani kita akhirnya nggak mau nanam. Kalau nggak mau nanam, maka kita akan tergantung dengan luar negeri. Itu nanti kaitannya dengan politik luar negeri. Nah, beda lagi nanti. Kalau Indonesia sudah tergantung ya dengan luar negeri, maka apa yang terjadi? Ya, kita akan tidak sanggup lagi untuk misalnya kalau dalam Islam mau futuhat itu sudah nggak sanggup lagi. Gimana mau futuhat? Kalau di embargo pertanian kita akan kehabisan energi pasti. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan apa Ustaz? Terkait dengan eh, sebentar, lupa tadi. Halo, masih remote? Penguasaan lahan, Ustaz. Ya, ya. Nah, untuk menjawab begini, ini begini Ustaz Azhar dan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin membayangkan bagaimana keberhasilan politik ekonomi Islam, maka harus juga dipahami ini akan tercapai kalau penerapan kebijakannya itu secara kafah, secara total. Maksudnya begini, ya kita lihat secara sederhana saja lah. Ya. Orang menguasai lahan, ya 340.000. Pertanyaannya, dari mana dia bisa dapat 500.000 hektar kuasai? Mungkin nggak rakyat kecil akan dapat 500.000. Itu berarti persoalan apa? Politik. Ya, politik yang dikuasai oleh oligarki. Ini tuh. Ya kan? Sehingga oligarki itu kan boleh minta apa saja. Nggak mungkin tuh rakyat kecil mau itu. Bisa diberikan hak di situ. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, setelah diberikan konsesi, lalu Islam kan bertanya, Anda sanggup nggak untuk mengelola itu? Ya. Kalau di dalam masyarakat kapitalis, itu susah kita untuk mengendalikan. Kenapa? Karena kata-kata kesanggupan itu akan mudah dikatakan sanggup dan mungkin juga nanti akan sanggup. Yaitu apa? Anggap untuk mengelola itu yang dibutuhkan adalah modal. Maka orang itu akan hubungi bank saja. Kan itu. Ada sistem riba di situ. Ya, yang dari modal itulah yang akan dia gunakan untuk mengelola lahan itu. Kalau tenaga kerja, ya dari petani. Petani apa namanya? Apakah nanti terjadi eksploitasi? Bisa ya, bisa tidak. Gitu. Jadi makanya kan tadi kita bilang persoalannya sebenarnya bukan eksploitasi. Karena kalau persoalan eksploitasi, orang akan mengatakan enggak kok dia senang-senang saja kok dia dari saya gaji 3 juta cukup dia itu untuk hidup keluarganya. Enggak dieksploitasi dia. Kan ini sudah di atas UMR, enggak dieksploitasi dia misalnya. Ya. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya adalah eh, keuntungan terbesar itu akan dimiliki oleh pemilik lahan di situ. Sementara realitasnya dia sebenarnya nggak sanggup untuk melakukan itu. Ya. Jadi negara nanti akan kontrol itu. Ya. Mungkin apa yang kita bahas ini masih sangat normatif sekali. Tapi saya yakin nanti ketika daulah itu berdiri akan merinci. Ya mungkin kalau ini katakan masuk ke dalam undang-undang gitu. Ya. Nanti negara akan mengeluarkan peraturan khilafah ya tentang syarat seseorang bisa menguasai lahan, syarat dia dikatakan sanggup untuk mengelola lahan itu, ya kan? Dia hanya punya modal saja dan modalnya itu sekarang gini, misalnya modal dalam sistem kapitalis mudah kan itu, tapi sekarang bayangkan kalau sistem Islam yang akan diterapkan, dia ingin dapat modal sebagai bukti kelayakan dia untuk mengelola itu. Pertanyaannya modalnya dari mana? Ya. Mau pakai skema apa? Skema riba dalam Islam sudah ditutup.
Kan itu kan. Skema apa lagi? Tadi disebut-sebut bagi hasil. Nah, ternyata ada juga hukum dalam Islam tentang bagi hasil dalam bidang pertanian. Ya, yang disebut dengan muzaroah. Nanti akan kita bahas. Jadi kira-kira gambarannya gimana? Eh, Islam tidak membahas tentang besar kecilnya kepemilikan, luas sempitnya kepemilikan lahan, tapi yang dibahas di dalam Islam adalah tata cara mekanisme pengelolaannya itu udah bener nggak? Kalau ternyata dia diberikan penguasaan lahan yang besar, tapi cara pengelolaannya salah, misalnya apa? Dia modalnya dari riba, nah, ya, kemampuan itu. Atau dia melakukan eh, petani, ya petani yang dia punya lahan, lalu petani yang menyediakan modal ya kecil-kecil sambil dia itu mengelola lahan itu, maka konsep muzaroah yang semacam ini juga haram, maka akan dicabut juga oleh Islam. Jadi intinya apa? Intinya negara nanti akan melihat apakah dia secara real orang yang memiliki lahan itu seberapapun banyaknya, dia akan negara akan lihat secara realitas dia itu dikatakan sanggup mengelola atau tidak. Ya, ada yang kemudian disewakan. Jadi makanya kemudian kenapa di dalam Islam sewa itu diharamkan? Karena sewa itu tidak mengindikasikan kemampuan seseorang untuk mampu mengelola lahan pertanian. Sementara dalam Islam untuk mendapatkan lahan pertanian sangat mudah. Kalau kita datang ke negara nih, wahai Khalifah, saya minta 100 hektar. Kalau lahannya ada, negara harus itu berikan kepada dia. Ya, seperti yang dilakukan oleh Rasul atau dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, kalau ada sahabat yang minta lahan langsung dikasih aja kan gitu. Ya. Tapi diberikan syarat. Syaratnya Anda harus bisa mengelola. Nggak bisa mengelola, ambil lagi. Gitu. Ya. Mungkin sekarang ya prosesnya ada verifikasi lah. Ya, wujud kesanggupannya apa? Ya, punya modal nggak? Bisa mengelola tidak, punya pengalaman di situ tidak, punya tenaga kerja atau tidak, sanggup bayar pegawai atau tidak dan sebagainya, itu nanti tentu ada verifikasi. Kalau kesimpulannya sanggup dikasih, kesimpulannya nggak sanggup ya tentu negara tidak akan pernah memberikan lahan itu. Jadi memiliki lahan pertanian itu mudah dalam Islam, dan kehilangan lahan pertanian dalam Islam itu mudah. Tapi memiliki dan kehilangan lahan pertanian itu syar'i, ya legal, sah, bukan karena kezaliman, bukan karena dirampas, karena memang undang-undangnya mengatakan. Kira-kira gitu Ustaz Azhar ya, terkait dengan apa tadi petani dan seseorang yang memiliki lahan yang demikian besar. Insya Allah mekanisme fitrah manusia ya itu akan bisa memilah-milah itu ya. Dan disitulah distribusi kekayaan, keseimbangan ekonomi itu akan terjadi bukan karena mekanisme pasar, tetapi karena memang negara hadir untuk mengatur itu semua. Kira-kira gitu. Ya. Iya, masih ada waktu, Ustaz? Ini ada Pertanyaan gimana, Ustaz? Mau ditanggapi? singkat-singkat aja ya. Oh, Nanti boleh. detailnya akan kita bahas ya. Misalnya tentang di lahan pertanian ada kandungan barang tambang yang tidak terlalu banyak jumlahnya ya. Ya tentu kita memahami bahwa bahan tambang yang tidak terlalu banyak atau artinya bahan tambang yang terbatas itu boleh dimiliki oleh individu. Jadi misalnya seorang punya lahan nih, ternyata ketika digali dalamnya pasir, lalu ditambanglah pasir itu, ya boleh. Ya, tapi kalau tidak terbatas, mekanismenya intinya tidak boleh dimiliki individu, tetapi tentu ketika baru diketahui ada tambang yang sangat tidak terbatas, ya, maka mekanismenya tidak ujug-ujug dirampas, dinasionalisasi oleh negara, enggak. Tentu harus ada proses, ya. Negara tidak boleh bertindak zalim ya kepada warga negaranya meskipun di dalamnya itu ada barang tambang yang sangat penting ya bagi negara.
gitu ya. Insya Allah nanti ada semua ini namanya politik ekonomi kan nanti terkait dengan penguasaan lahan tambang, lalu bagaimana nasionalisasi, lalu mungkin nanti yang menarik sebenarnya adalah ketika terjadi peralihan gitu ya, ketika daulah itu tegak, bagaimana ini peralihannya itu ya. Kemudian terkait menghidupkan tanah yang akan diberikan kepada negara berakyat yang mampu mengolah tanah tersebut. Apakah tanah diserahkan begitu saja tanpa dimodali misalnya untuk benih, peralatan, ataukah sistemnya ijarah? Hasil panennya bagaimana? Apakah milik pengelola atau harus dibagi ke negara juga? Jadi, ketika ada tanah yang tidak ada pemiliknya, lalu dikuasai oleh seseorang, itu namanya ihyaul mawat. Ya. Ketika tanah itu dikuasai, dipatok oleh seseorang, dan faktanya dia tidak sanggup untuk mengelola, maka diambil alih oleh negara. Menjadi tanah negara. Itu bukan milik umum, tanah negara. Lalu ketika negara melihat ada orang yang sanggup untuk bertani, ya, maka negara bisa memberikan tanah itu. Nah, kalau memberikan tanah itu gimana statusnya? Apakah hak milik atau hak guna? Tergantung status tanahnya. Ya, kalau tanahnya itu tanah usriah, kan perbedaannya jadi kemana-mana. Tanah usriah, maka boleh dimiliki itu. Nah, kalau boleh dimiliki, maka dia berhak untuk mengelola itu. Nah, sekarang kalau dia nggak punya modal, maka gimana? Negara melihat kalau dia nggak punya modal, ya berarti sebenarnya dia nggak sanggup, kan gitu. Maka diprioritaskan akan diberikan kepada yang lain yang sanggup. Kalau ternyata nggak ada yang sanggup di wilayah itu, kan nggak serta-merta kan mudah kita mengambil dari wilayah lain, transmigrasi itu kan susah gitu, ya. Nggak ada semua di situ. Tapi mereka mau mengelola dengan syarat diberikan modal. Maka negara boleh kasih modal, kasih benih. Gimana sistemnya? Ya boleh subsidi. Kasih itu tahap pertama. Kasih aja benihnya. Kalau nggak bisa dikasih gimana? Boleh cara utang. Gitu. Tapi negara yang baik ya kasih saja lah. Kalau negara punya uang gitu. Kasih kepada petani benih itu. Sehingga nggak perlu bagi hasil, ya kan? Nggak perlu sebagian produknya diberikan kepada negara. Kenapa? Karena hubungan antara negara dengan petani itu bukan hubungan bisnis, tapi hubungannya adalah hubungan riayah, hubungan apa namanya melindungi rakyatnya. Jadi kalau namanya melindungi, ya, ya kalau bisa kasih kasih saja kan gitu. Ya sama seperti kalau orang tua kepada anaknya. Kalau memang bisa dikasih, ya kasih saja, jangan utang, jangan nanti minta dikembalikan. Nah, kira-kira begitu. Jadi tidak ada nanti bagi hasil, ya kecuali ya nanti mungkin ada yang disebut dengan musakoh, ya. Negara punya lahan pertanian, ya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, ya misalnya lahan kurma lah seperti yang dimiliki Rasul dulu, ya. Lalu minta masyarakat untuk mengelola. Maka ada kerjasama nanti yang disebut dengan musyawarah. Insya Allah nanti akan kita bahas juga, ya terkait dengan hukum-hukum pertanian. Masih ada lagi nih satu nih. Gimana? Tanggung ya satu ya. Boleh, monggo Tad. Berapa yang disewakan oleh seseorang untuk pertanian saat sekarang ini belum ada khilafah, ya secara hukum syar'i ya batil. Ada khilafah atau tidak ada khilafah, selama itu bertentangan dengan hukum syara, maka akadnya adalah batil. Nah, karena tidak ada negara, maka akad batil ini mengikat dan bisa dilakukan oleh personal itu. Artinya apa? Ya kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengatakan akhiri sewa itu karena tidak ada hubungannya dengan kita. Nah, ini hanya berlaku kalau kita yang melakukan. Jadi kalau sekarang kita ada yang menyewa lahan pertanian, maka sejak saat sekarang kita hentikan menyewa itu. Ganti dengan akad yang lain. Atau sebaliknya, kalau kita punya lahan menyewakan kepada yang lain juga hentikan. Ya, kira-kira begitu.
Yang kedua, dalam Islam jika tanah tidak diolah selama 3 tahun maka akan ditarik daulah. Bagaimana hukumnya jika pemilik lahan membiarkan tanah lebih 3 tahun lalu dia serahkan pengelolaan tanah tersebut kepada orang lain untuk pertanian. Hukum syariahnya tetap berjalan. Jadi secara syar'i dia ketika menelantarkan dan belum diambil alih oleh negara, sebenarnya secara syar'i dia tidak sah memiliki lagi gitu. Ini terkait dengan konsep kepemilikan, ya. Jadi bagaimana nih kalau ada orang yang punya lahan pertanian? Kelola, minimal dikelola itu apa? Minimal bersihkan rumputnya, kira-kira gitu. Ya, dikelola untuk produktif, ya. Tanaminlah pohon di situ, ya kan tinggal ditanamin, ditinggalkan nggak ada masalah. Ya, pohon apakah itu pohon mangga, pohon manggis, pohon apa tanamin aja di tanah-tanah itu agar tanah itu menjadi produktif. Ya, sementara pemilik tanah masih tetap menjadi pemilik tanah tersebut. Ya, yaitu persoalannya ketika daulah itu belum ada, khilafah itu belum ada, maka hukum-hukum syar'i itu belum bisa dipaksakan kepada orang lain. Ya. Jadi kita juga nggak boleh gitu melihat ada tanah pertanian terlantar lalu kita patokin kita tanemin gitu, nggak boleh juga. Itu kenapa? Karena proses peralihannya itu harus melalui negara. Nggak bisa, wah ini sudah saya hitung 3 tahun ini kayaknya nggak pernah ditanemin ini. Udah saya tanemin saja. Lalu kita bilang itu tanah milik kita, nggak bisa, karena harus melalui negara. Kira-kira gitu saat Azhar, Bapak Ibu sekalian, mungkin jawabannya singkat-singkat. Insya Allah nanti akan kita perdalam ya dengan dalil-dalil yang ada seperti apa dan apa yang kita bicarakan di malam hari ini paling tidak bisa memberikan bingkai kerangka ya apa hikmah yang bisa kita peroleh ketika hukum syariat itu diterapkan. Kenapa sewa itu tidak boleh, kenapa 3 tahun akan diambil dan seterusnya. Barangkali gitu Ustaz Asyar. Terima kasih banyak. Semoga bisa diterima. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Tadi langsung closing statement aja tadi ya, berarti ya. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu. Eh,